Alhamdulillah yang kami hormati seluruh pengurus Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Qulub, yang kami hormati Dewan Pengawas Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Qulub, juga para kepala madrasah, kepala RA, Bapak Ibu guru KBRA dan madrasah Ibtidaiyah Sanawiyah Aliyah yang saya banggakan. Alhamdulillah, di tengah-tengah kita penuh dengan kesibukan, kita sesuai dengan kalender pendidikan Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Qulub harus menyudahi, harus mengakhiri tahun pelajaran 2021-2022 yang mana saat ini memang sudah sampai pada puncaknya di penghujung tahun pelajaran. Maka dari itu, apapun ikhtiar usaha kita sejak awal tahun sampai akhir tahun pelajaran ini diharapkan husnul khotimah dengan ditutup mengikuti acara ziarah yayasan kepada leluhur Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Qulub. Bapak Ibu guru, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, begitu padatnya agenda kita pada pagi hari ini, di samping untuk menyongsong lusa adalah haflah KBRA dan MI, kemudian hari Ahad adalah haflah wisuda untuk MTS dan MA. Kita saat ini sebagai pengurus yayasan perlu menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, mengapa saya tidak patuh kepada pantas? Karena saya tidak menggunakan seragam coklat pramuka karena saya menyesuaikan dengan beberapa teman pengurus dan guru yang belum punya seragam, jadi biar tidak kecil hati, ya kan? Ono alasan jadi pas kayak ini urutannya itu hanger ini urutan lemari. Yang kedua, mengapa saya instruksikan acara kita kali ini ditempatkan di sini? Ini karena satu alasannya, Erasmus banjai gedung baru, karena gedung PAUD dan MI yang menghabiskan dana sekitar 1 miliar 100 hampir. Ini belum dipanjai, khawatirin kok mereka dipanjai kepalanya kejinan. Nek kepala RA kejinan eman-eman, nek kepala MI kejinan wis kecil. Jiben lalu kawan ini. Berkomputer dukun nih. Saya ini kan payu. Yang kedua, alasannya agar Bapak Ibu guru yang tempatnya di selatan, di MTS dan MA, bisa aware, familiar dengan situasi yang ada di lokasi MI PAUD ini. Kalau saya semuanya familiar di pondok, familiar apalagi ya di pondok ya. Di sini juga sering berkunjung ke sini, di MTS MA juga sering berkunjung. Tapi Bapak Ibu guru saya kira kan tidak seberapa sering. Makanya agar kita semua seperti saudara sekandung, sekeluarga, yang kesini yang sana nggak apa-apa. Selanjutnya, agenda kita kali ini untuk menyosong puncak akhir tahun kita yang ditandai dengan haflah akhir sana. Kita biasanya
mengadakan pertemuan semacam ini setelah ziarah bersama kepada leluhur yayasan, para perintis dan pendiri. Kemudian kita bertemu bersama semacam ini untuk sekedar ramah tamah dan pembagian seragam yayasan yang biasanya dilaksanakan 2 tahun sekali. Dan sekarang nanti ada agenda pergantian pantas panitia aktivitas tahunan Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Qulub yang langsung membawahi pondok pesantren dan madrasah secara keseluruhan. Mengapa kali ini ada pergantian? Karena ada orangnya enggak, Guzuli, GZ ada enggak? Ada. GZ selaku ketua umum sudah berhasil dulu menjadi ketua umum Pantas 3 tahun yang lalu. Selama 3 tahun dia menjadi ketua Pantas dan pada saat itu masih menjomblo. Sekarang sudah beranak. Dia termasuk wong lanang sing aneh sampai anak. Ya biasanya sing anak kan wedok ya. Dan atas dasar kesibukan GZ, adik saya yang paling ganteng mencari dewi itu, kesibukan yang berupa Mbah Yai sudah semakin sepuh sehingga kemanapun termasuk ke masjid setiap jamaah yang mana beliau mengimami harus dikawal, dan GZ lah yang menjadi pengawalnya, sehingga GZ tidak mempunyai keleluasaan waktu untuk mengelola atau mengurusi segala hal untuk sementara ini. Apalagi GZ sekarang menjadi manajer MPFC Miftahul Qulub Football Club yang alhamdulillah tempo hari dengan supporter mama-mama Mia dari MTS itu joget-joget kabeh bisa menang 10-0 melawan Assalam. Kolaborasi dengan ketua tim M-Coy, itu ketua tim, manajernya GZ, ketua tim M-Coy, kemudian tim pelatih salah satunya adalah Pak Galih Asmara. Jadi permainannya penuh romantisme karena memang pelatihnya saja Galih Asmara. Esok hari habis Jumatan, insya Allah kita tanding lagi melawan Ronas Raudhatun Nasyidin berantem lagi. Mudah-mudahan bisa menang lebih dari 10-0. Terakhir kali hari Senin tanggal 20 berapa? 7 itu melawan LKC. LKC itu pondok yang dipungging yang tidak ke masyarakat karena notabene Muhammadiyah itu loh, LKC. Tapi jangan sampai nanti ada yang jemaah Muhammadiyah yang sampai supporternya. Itu adalah lawan terberat di grup MQFC, lawan terberat. Karena kemarin LDC berhasil menang melawan Ronas itu 11-0. Kemudian hari ini nanti jam 15.00 LDC melawan Assalam. Kemudian besok setelah Jumatan jam 3 MQFC melawan Ronas. Maunya kami yayasan membangun tim ini berkelanjutan Bapak Ibu. Ya sambutan ketua yayasan kan apa dia ngomong ya kan ya. Yang lagi hot kan ngomong sepak bola karena supporternya ini luar biasa. Supporternya ini yang sana-sana supporternya itu para santri pesantren. Meninggalkan kegiatan pesantren untuk mendukung langsung timnya di lapangan. Tapi MQFC santri pesantren aktif dilarang terjun ke lapangan. Yang terjun paling alumni dan manula-manula. Jadi masyarakat
setawar Bapak Ibu guru dan alumni-alumni yang tersebar di sekitar Mojosari sama hadir bersama anak istrinya. Luar biasa MQFC. Jadi supporter itu wali santri, bukan santri. Karena santrinya dilarang keluar, yang keluar boleh meninggalkan kegiatan pesantren. Maka dari itu maunya saya Bapak Ibu, MQFC ini nantinya nanti kendala apapun biar diselesaikan oleh tim manajemen, bisa lolos tingkat koreng artinya wilayah, kemudian lolos tingkat wilayah ke tingkat nasional, akhirnya kita main di GBK. Kalau kita main di GBK, guru-guru Miftahul Qulub gratis numpak kereta api. Jadi supporter MQFC Miftahul Qulub ini lengkap Bapak Ibu. Ada yang secara struktural ketat seperti Abah Jalal, ada yang tukang subuh seperti Abah Umar gitu. Jadi bagian dukun lengkap. Pak Ajis pemandu sorak saja. Tapi itu tangan lamun itu apa? Tangan lamun itu apa? Mimpi kita main di GBK, apalagi di tradisi ya. Mimpi. Ya mungkin ya bayar dulu lah. Wah senang. Gak apa-apa, nanti yang gak duit sanggup misalnya ingin dari supporter corona aku tak sangoni pribadi. Nah, enak ya. Dan hebatnya lagi, MQFC ini berbeda dengan tim-tim pondok pesantren yang lain. Tim-tim pondok pesantren yang lain murni dibiayai yayasan dan dibayar oleh pondok pesantrennya. Tapi MQFC sampai saat ini sedikit pun belum sepersen pun, sepeser pun belum menggunakan dana kas yayasan. Luar biasa ya kan? Mengandalkan donatur. Mudah-mudahan dengan saya sampaikan ini, akhirnya kita semua yang hadir di sini rontor-rontor dari donatur. Paling nggak itu kaos lah. Ya, paling nggak itu kaos. Itu kaos enggak, jaket enggak, mbak enggak, radio. Saya sendiri insya Allah termasuk donatur banyak. Apa itu ya? Baik. Bukan bang yayasan pribadi dulu. Karena saya termasuk cinta bola. Daripada cinta janda harus cinta bola. BW itu apa ya? Tim media online Miftahul Qulub yang gratisan itu. Paketan bayar dewi. Wah luar biasa dewi. Semoga dekat jodohnya dewi. Bapak Ibu yang saya hormati, pagi hari ini kita silahkanlah ketawa-tawa, gak apa-apa. Sempat mencuat pada saat rapat yayasan. Ini perlu saya sampaikan, karena agar kita tahu egaliter kita, bukan otoriter dan bukan kepingin menang dan lain sebagainya. Yayasan kita sudah saya aturkan kepada Mbah Yai melarang penjemputan untuk peserta didik yang lebih dari 2 desa. Yang mana pada saat rapat yayasan mencuat usulan dari beberapa calon wali murid yang disampaikan oleh humas yayasan, karena melihat madrasah di sekitar kita, utamanya Sunan Ampel Jedes itu luar biasa penjemputannya sampai ke Lampu, Pekalen itu karena Bu Lili rencananya juga disekolahkan di sana katanya. Mengapa? Karena dijemput. Maka dari itu pada saat rapat saya sampaikan Miftahul Qulub tidak usah seperti itu. Miftahul Qulub cukup entekno 2 kurang tawar dan karena beres. Andaikan saja
dua desa ini, Karangkuten dan Tawar, 50% saja. RA-nya di sini, KB-nya di sini, MA-nya di sini, MTS-nya di sini, MA-nya di sini. Saya yakin yayasan sudah kelabakan untuk membangun lagi, ya kan? Yayasan sudah kelabakan untuk merekrut atau rekrutmen tenaga pendidik baru lagi. Maka dari itu, seandainya ke depan Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Hulum ada penjemputan peserta didik, maka yang dijemput hanya dua desa ini. Lebih dari dua desa jangan. Kasihan nanti kepala MI Bening, Darul Hikmah itu Bacem, kasihan kawan murid. Kan begitu. Saya itu termasuk ikut nangis hati ketika mendengar madrasah di pelosok Blebera bubar bangkit. Itu ya karena rakusnya sekolah-sekolah sekitar, termasuk madrasah-madrasah. Perlu Bapak Ibu ketahui, pasti di balik berdirinya sebuah madrasah itu ada jiwa-jiwa pejuang, pasti. Yang melatar belakangi berdirinya madrasah setidaknya pasti dia kampung, pasti itu. Baik di pelosok Blebera yang sekarang bubar, baik di Dukuh ada MI, di Bacem ada MI, di mana itu Pejejer ada MI, di Jedes ada, semua madrasah termasuk Tawar termasuk sini itu pasti perintisnya atau pendirinya adalah kiai-kiai yang punya semangat berkorban, betul-betul semangat juang notok, kan boleh bayaran, kan boleh apa-apa, itu pasti. Makanya saya khawatir kualat seandainya madrasah sini, yayasan sini mengadakan penjemputan melebihi dua desa. Mau terbagi, jangan setuju Pak ya? Ya setuju. Kami tidak rakus memperbanyak murid, tidak. Peserta didik sedikit itu malah lebih enak kok. Bisa lebih mentes cara merangkut itu. Nek kakean mesti repot ke sopong meneh. Kan begitu kan? Cara logikanya seperti itu. Itu satu yang perlu saya sampaikan. Kemudian pada rapat pertemuan kali ini kita nanti akan menyaksikan pergantian mulai dari LPC dan Komisioner Pantas Masa Khidmah 2001-2022 diganti dengan panitia aktivitas tahunan Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Hulum Masa Khidmah 2022-2023. Pantas itu untuk mengkoordinir program-program yayasan yang menyentuh segala aspek, segala kebutuhan yang ada di yayasan, yang mengkoordinir seluruh unit yang ada baik unit pesantren maupun unit formal agar semua bisa bersama-sama, tidak berdiri sendiri-sendiri, tapi bisa terkelola dengan kolektivitas kolegial yang sempurna, sehingga kita semua adalah satu keluarga, satu rahim dari rahim Bahya Ustaz Janawi karramallahu wajhah wa radhiyallahu anhu wa qaddasallahu sirrah. Sehingga dengan hadirnya Pantas sekitar mulai tahun 2012 saya menghadirkan ide ada Pantas. Sampai saat ini kita setelah ditinggalkan beberapa ketuanya. Dulu seingat saya ketua Pantas pertama adalah Bapak Nur Abadi Gus Badi. Ya Pak Mas, masih sudah meninggalkan kita. Kemudian Pantas berikutnya siapa? Pak Puji juga sudah meninggalkan kita. Tapi tidak berarti sedek ya. Yang pertama tadi sudah, yang kedua sudah izin. Pak Muji itu loyalitasnya masih di sini, hanya terbentur regulasi yang ada di MTS saja.
sesuai dengan aturan yang ada. Tapi loyalitasnya masih di sini, masih sering ke sini. Kemudian Pantas GM Gus Nadim itu berapa tahun dia jadi Pantas? 4 tahun menjadi ketua Pantas. Kemudian DZ 3 tahun di Zuli, 3 tahun menjadi ketua Pantas. Maka dari itu kami yayasan pada pertemuan kali ini ingin adanya penyegaran Pantas, yang mana Pantas itu adalah tangan besar yayasan, tangan besar bukan sekedar tangan kanan, tangan besar yayasan untuk mengkoordinir seluruh program dan kegiatan yang bersifat keyayasanan yang terjun langsung ke masing-masing unit, baik unit pesantren maupun unit formal. Maka dari itu Bapak Ibu, penting banget Pantas ini selalu ada regenerasi dan kaderisasi. Yang selanjutnya pada pertemuan kita kali ini kita akan mensosialisasikan asesmen kepala RA Madrasah. Ini nanti sosialisasi kita ikuti bersama dengan khidmat agar kita semua tahu bahwa Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum tidak menginginkan siapapun yang menduduki kursi jabatan atau yang mempunyai wewenang dalam diri Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum di skala sektor dan skala bidang, khususnya kepala madrasah formal dan RA. Kami ingin menjaring kompetensi yang ada dengan mengadakan asesmen kepala madrasah. Karena kursi jabatan itu ketika kita duduki maka terasa begitu nikmat, bagaikan menurut nazaman Burdah yang Arabnya saya lali. Nazaman Burdah, syair Burdah itu ada orang yang menduduki sebuah jabatan itu ibarat bayi yang menyusu. Ini dawuhnya Syekh Al-Busairi. Syekh Al-Busairi itu Syekh Al-Qamari bukan? Al-Busairi di nazaman Burdah. Anak bayi ketika menyusui kok disamping mesti meronta, ya kan? Mesti meronta, menangis siang malam. Menyalih bayi itu loh, yang punya bayi kan merasakan itu. Maka dari itu pejabat ketika sudah menjabat biasanya ingin menjabat lagi. Ketika dia dilengsarkan atau sudah selesai masa khidmatnya, dia pasti meronta-ronta. Ini terbukti tempo dulu. Pada saat pertama awal-awal kami mengubah sistem keyayasan, mengubah manajemen yayasan, kepala-kepala madrasah yang tempo dulu, bukan yang baru-baru ini, tahun 2009, 2010, 2011, 2012, itu paling akhir tantangan terberat yang kami rasakan. Kepala madrasah yang kebetulan harus kami negosiasikan untuk dilepaskan jabatannya, ini Pak Aceh saksinya, itu meronta-ronta, bahkan sampai isu-isu saya, SMS saya, Gus Danjuk, Gus Gantel, seperti itu. Ya kan rasanya itu ada seperti itu. Saya tidak menyebut ambisi. Karena apa? Karena jabatan itu nikmat diduduki. Makanya seandainya saya bukan karena bahayai, maka saya sudah tidak mau duduk di sini sebagai ketua yayasan. Enak-enak goma dulu ya kan, yang ini guru saya. Sejak kemarin saya tidur terakhir itu saya bangun itu setengah 2 siang mau ngaji, kemudian ngaji lagi, habis maghrib ada tamu, setelah ada tamu dari Jakarta, kemudian badminton, habis badminton jenggesan, ngerti jenggesan? Remi, habis remi nomori tamu dari Batam, sekarang tamunya masih di gubuk saya. Sekarang nemoni sampean kabeh, demi apa ini?
Wong aku ngomong ya kalau sanune, ya kan? Makanya saya itu maunya sesegera mungkin saya itu mendapatkan pengganti yang mumpuni. Tapi masa jabatan saya kedua kali ini seolah-olah saya belum berarti apa-apa karena saya belum berhasil regenerasi. Nyatanya Mbah Yai mendahului saya waktu itu pada saat masa depan saya habis yang pertama. Mendahului saya mau mundur, katanya terus aku disiai adik-adikmu isi gurung gampangane gurung siap lah pematuri adik-adik saya ke beliau, apalagi ketika ada urusan keluar atau dengan pihak instansi pemerintahan atau aparat itu masih membutuhkan saya. Tantangannya seperti Bapak Ibu tahu sendiri, ketika 2 tahun anak-anak Indonesia tidak belajar di kelas, mereka daring. Miftahul Qulub tetap di kelas kan ya. Tantangannya luar biasa yang dihadapi oleh ketua yayasan. Ya kepolisian utama, ya wacana, ya koran, ya kemenang Menma. Kepala madrasah wis tahu kabeh. Wis pokoke tamu beno aku. Bisa itulah ketua yayasan. Sehingga kita lancar, tidak terkendala apapun, apa itu COVID, COVID, kepek apapun kita akan terkendala, ya kan? Ini barokahnya bukan ketua yayasan, bukan. Ini barokahnya yang memberi mandat ketua yayasan. Itu. Maka dari itu Bapak Ibu, regenerasi sangat penting. Maka Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Qulub meskipun tidak tahun ini, tidak tahun depan, yang penting asesmen rencananya, asesmen kepala penilaian calon kepala RA Madrasah ini akan diadakan oleh yayasan per 5 tahun sekali untuk menjaring potensi. Ketika suatu saat menjalani umur gak melok duwe ya, moro-moro buluha mati, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gak buluha, ini contoh umpama kan ya, moro-moro Pak Kolil wayo, baru buru-buru apa gak seneng, kok diambil gitu. Moro-moro Pak Bukhari mengundurkan diri, moro-moro dan moro-moro. Kita tidak tahu masa depan kita bagaimana. Maka ketika kita sudah pernah melaksanakan asesmen, kita sudah tidak lagi kerepotan sebagai yayasan untuk mengangkat kepala yang baru. Paham ya? Itu maksudnya. Bukan kok ketika sudah ada asesmen, ada yang lulus asesmen itu nantinya langsung kepala yang ada diganti. Tidak. Kita tetap mengedepankan etika dalam berorganisasi. Tidak sekedar berorganisasi struktural, prosedural, dan regulasi yang ada diterapkan pada pamrong tidak. Kita tetap mengedepankan etika bagaimana sebaiknya. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu guru, terutama untuk para pendidik, sebagaimana yang beberapa kali pernah saya share, untuk mengenang Kiai Haji Dimyati Rais dari Kaliwungu Kendal, yang mana saya pernah sowan ke sana dulu pada tahun 1999. Saya pernah sowan ke sana dulu, dan beberapa hari kemarin beliau wafat. Yang mengenang dari dawuh beliau adalah ketika menjadi guru. Ketika kita menjadi guru, kok konsentrasi kita hanya mentransfer ilmu pengetahuan, maka suatu saat kita akan ditinggalkan oleh anak didik kita. Kan begitu ya? Mengapa? Karena Google lebih tahu semua hal itu. Ya kan? Jadi kita ngerti apa itu, Google lebih ngerti. Kita tahu apa itu, Google lebih tahu. Makanya ketika selain Allah ada yang maha tahu, yang layak menyandarnya adalah saya Google.
gitu. Karena di Google apapun ada. Maka Bapak Ibu guru sebagai bukan sekedar tenaga pengajar, tapi harus sebagai tenaga pendidik, harus menanamkan adab, harus mentransfer adab, mentransfer perilaku yang baik, berbudi luhur, semangat dan keikhlasan yang terus terpelajari. Mengapa kok harus begitu? Karena Google tidak punya itu. Google kan nggak punya ya ikhlas ya. Google nggak punya, bukan gratis, nggak pakai ya. Itu. Jadi Google nggak punya adab. Apa parno-parno yang diangkat ya? Kan nggak punya adab berarti. Google juga nggak punya keikhlasan. Nyatanya itu akses Google kita memerlukan pakai data dan lain sebagainya. Kembali kepada semangat keikhlasan Bapak Ibu guru. Teringat nasihat Mbah Yai kepada Bapak Ibu guru pada saat soal Lebaran, soal Idul Fitri. Mbah Yai dahului Bapak Ibu guru, apapun aturan yang ada terapkan, baik mengenai siapapun, anak didik luar pondok maupun anak didik dari satu pondok, terapkan apa adanya, tapi tetap dengan komunikasi dan koordinasi yang baik. Kemudian Bapak Ibu guru juga waktu itu didahului sing ikhlas jane semangat. Ini seperti itu ya. Ya, jane akas. Dadi nek ikhlas iku akas. Apa hubungan antara ikhlas dan akas? Dua kata yang mudah diucapkan dan maha sulit untuk diterapkan. Ikhlas siapapun bisa mengucapkan keikhlasan. Akas siapapun bisa berkata akas. Tapi kedua-duanya ini sulit Bapak Ibu. Namun akas ini memang bersumber dari ikhlas. Ikhlas itu apa? Ikhlas dari bahasa Arab. Artinya ikhlas adalah bersih. Bersih. Tidak kecampuran kepentingan pribadi. Hanya Allah semata. Ikhlas artinya juga katur, bahasa Jawa nih. Katur itu berarti terhaturkan. Karena sesuatu yang terikhlaskan ini bersih, maka sesuatu ini terhaturkan, diterima. Karena Allah tidak mau menerima yang tidak bersih. Maka dari itu Bapak Ibu guru, ketika sudah ikhlas, akas otomatis muncul, tumbuh dengan sendirinya menjadi sebuah karakter yang efektif, nggak perlu diikhtiari, karena ikhtiarnya hanya belajar keikhlasan itu sendiri. Sebuah contoh ilustrasi. Guru saya pernah mengilustrasikan, salah satu guru saya, orang yang kebelet beol, pasti mereka orang yang kebelet beol diambil, itu yang ada di bayangannya menjadi orientasinya dan tujuan utamanya adalah segera nyampe toilet. Ya Pak tidak? Ya Pak tidak? Pada saat orientasi dan tujuan akhirnya adalah toilet, maka orang yang kebelet beol itu tidak pedulikan ada kekasihnya di dekatnya, tidak pedulikan ada HP-nya tertinggal di meja, tidak pedulikan ada hadiah yang akan diterimanya. Yang penting segera nyampe WC. Itulah sekedar ilustrasi orang yang semangat belajar menanamkan keikhlasan di dalam hati. Sebuah contoh lagi, ketika kita punya seorang anak dan anak kita itu benar-benar kita mencintai dan kita mendapatkan berita bahwa anak kita jatuh kecelakaan, maka apapun teman, apapun kesibukan, apapun keinginan kita, semua terlupakan. Yang penting
segera ketemu anak kita. Demikianlah keikhlasan. Ketika Bapak Ibu guru semangat orientasinya dan tujuannya di sini adalah berkhidmat menjadi pendidik di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Qulub yang akan mentransfer adab, mentransfer budi pekerti dengan semangat keikhlasan mendoakan dan transfer ilmu pengetahuan mestinya. Maka Bapak Ibu guru ketika orientasi penuhnya hanya itu, maka kesibukan di rumah itu menjadi sesuatu yang terlupakan. Istri berduduk gak reken, paham ya? Dene kok mulai teko sekolah istrinya berduduk wis kok selesai nopo. Sing penting saiki budal akas, nggak mau telat, budal semangat karena menjemput orientasi yang menjadi tujuan tadi. Kita melalaikan hiburan-hiburan, keinginan-keinginan yang ada di rumah. Mari kita introspeksi. Apakah kita sebagai tenaga pendidik di Miftahul Qulub, saya juga pendidik, baik pendidik di pesantren maupun pendidik ketika ketemu Bapak Ibu guru, kami membina terus, guyomi, gojlok dan lain sebagainya, juga mentransfer sedikit ilmu kepada Bapak Ibu guru. Apakah sudah disertai semangat keikhlasan? Introspeksi. Apakah kita semua masih buat alasan terutama di hari Ahad ya, Bapak Ibu guru wono aya alasannya. Kadang-kadang Ahad dijak anake, dijak bojone, lecer, ngono alasan jare kepentingan keluarga. Lecer itu penting tak? Penting mana? Lecer apa? Menjadi pendidik. Ada nggak yang seperti itu? Ada nggak yang seperti itu? Ada. Maka dari itu amanah bahaya sebagai Dewan Pembina Yayasan itu adalah instruksi absolut yang tidak bisa ditawar lagi, yang tidak boleh dinyam. Bagaimanapun kita harus bareng-bareng menanamkan nilai-nilai keikhlasan di dalam hati sehingga alasan apapun tidak menjadi kendala kita untuk hadir tepat waktu sebagaimana penugasan kita berkhidmat di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Qulub, baik sektor pesantren maupun sektor formal. Dengan begitu Bapak Ibu, maka keberkahan itu muncul. Perlu saya sampaikan, ada 3 keinginan kita yang sangat kita harapkan namun berat dicapai. Yang pertama, kita ingin mendapatkan ilmu di sini karena bagaimanapun Bapak Ibu, kita semua di sini adalah daftar dari santri media. Ya bukan, baik secara langsung maupun tidak secara langsung. Mulai saya ini, ya alhamdulillah nanti malam cuma pergi dimulai pengajian. Wis bolak-balik ngomongno, bolak-balik disemangati. Saya sebagai ketua yayasan setiap malam cuma lebih juga membuat status atau membuat ajakan kadang-kala ngono sing semangat nyantri nek ono gak 50% saya nggak tahu. Jadi kebentur, gue sumengkol orang pasar malam dan begitu ya. Iya, gitu ya. Ngomong anak-anak ada saja alasannya. Padahal kita di sini secara langsung maupun tidak secara langsung belajar nyantri oleh ilmu agama, jangan oleh ilmu media. Padahal Bapak Ibu, ilmu itu kita tidak bisa dapatkan kecuali bita'allum. Al-ilmu bita'allum. Ilmu itu bisa kita hasilkan hanya dengan ngaji, belajar ngaji, bukan ngarang biji ya, ngaji. Jadi ngaji ya gak enak, ya disoroti, ya disentori, ya diuring-uring, ya suwe, ya pegel. Jenenge ngaji dengan oleh ilmu.
Yang kedua, yang pertama kita berilmu, tapi kita malas ngaji. Ini kesalahan. Yang kedua, kita ingin hidup kita barokah, baik barokah dunianya, barokah akhiratnya, tapi kita malas berkhidmat dengan ikhlas. Padahal al-barokatu bil khidmah. Sopo sing kepingin oleh barokai Bahya Ustaz, barokai Fandi, barokai para perintis, barokai para pendiri, barokai Dewan Pembina Bahya Samsudin, maka mau tidak mau yang kita tancapkan dalam hati adalah ikhlas semangat khidmat, bukan orientasi selain khidmat. Khidmat itu pengabdian, Bapak Ibu, pengabdian secara tulus, tidak dengan embel-embel jabatan, dipanggil jadi guru atau mendapatkan honor dan lain sebagainya. Ikhlas yang tadi sudah saya jabarkan sedikit tadi. Khidmat, maka kehidupan kita barokah, karena al-khidmah, al-barokah bil khidmah, al-ilmu bil ta'allum. Kita ingin mengerti, berilmu, tapi kita malas belajar. Kita ingin barokah kehidupan beragama kita, kehidupan duniawi kita, tapi kita malas berkhidmat dengan ikhlas. Yang ketiga, kita kepingin ketika punya ilmu sedikit, ilmu kita manfaat. Iya kan? Iya kan? Kepingin kan? Kita sudah mengajar, sudah mendidik, itu belum tentu jaminan kemanfaatan ilmu kita. Karena ilmu kita menjadi manfaat atau tidak itu tergantung apa. Bapak Ibu pasti punya guru. Guru di madrasah, di sekolah kita mulai TK dulu sampai perguruan tinggi. Silahkan mereka kita anggap guru. Guru ngaji di kampung-kampung, Bapak Ibu guru, itu juga guru. Bapak Ibu guru juga punya guru yang menjadi panutan hati. Entah siapa yang dicari Bapak Ibu. Misalkan kalau di sini ya kita puncakkan saja agar sama. Guru kita adalah Pak Yai, paham ya? Karena kita di sini, khidmat di sini, maka guru kita semua adalah Pak Yai sebagai Dewan Pembina. Maka Bapak Ibu guru, kalau ingin ilmu Bapak Ibu guru manfaat, berguna bagi Bapak Ibu guru, bagi keluarga Bapak Ibu guru, bagi anak didik Bapak Ibu guru. Satu, an-naf'u bit-tha'ah. Kemanfaatan ilmu hanya bisa dicapai dengan ketaatan. Inilah yang kita tidak mencapainya karena kita malas taat. Paham ya? Meskipun berat apapun dawuh guru, kita harus taat. Kita harus patuh. Saya ulangi, keinginan kita yang tidak tercapai, 3 hal sebagai seorang berilmu yang berilmu. 3 hal. Yang pertama, kita memiliki ilmu tapi kita malas ta'allum, malas ngaji. Yang kedua, kita ingin kehidupan kita di dunia dan beragama kita barokah, tapi kita malas berkhidmat dengan semangat keikhlasan tadi. Yang ketiga, kita ingin ilmu kita manfaat, diserap anak didik kita, tapi kita malas taat, terhalang oleh keakuan diri kita, terhalang oleh egoisme diri kita, terhalang oleh orientasi duniawi kita. Aku kok dikongkon koyomu, semacam itu. Wong aku guru, aku yang tau mondok kok, aku guru agama kok diulang ilmu aku. Maaf Bapak Ibu, adik-adik saya juga sama, juga bisa menjadi saksi. Saya ini bayari 1000 kali ngaji yang didawuhkan sama, saya tetap mendengarkan, saya tetap ikut ngaji. Bahkan maaf, ketika Bayai menerangkan Al-Quran, menafsiri Al-Quran, saya lebih tahu tafsirnya daripada Bayai menafsiri. Tapi saya tetap mengikuti mendengarkan tafsir versi Bayai. Karena apa? Saya ingin belajar dan saya bermanfaat. Dari teks-teks kitab rujukan referensi, mungkin Bayai juga mengakui
saya lebih banyak menguasai daripada Mbah Yai. Tapi Mbah Yai selalu apapun yang didawuhkan tentang penjabaran Al-Quran atau dalil, saya tetap ikuti. Saya tidak berpendapat ketika saya tidak ditanya untuk dimintai pendapat oleh Mbah Yai. Saya tetap baru ketika beliau ya apa menurut kamu, baru saya berpendapat menurut referensi yang saya ketahui. Jelas Bapak Ibu. Jadi jangan puas, jangan jenuh mendengarkan sebuah kebenaran, meskipun itu kita sudah tahu, bahkan kita sudah kuasai, meskipun itu sudah 1000 kali kita dengarkan. Karena ketika sudah puas kita, oh aku ngerti, itu adalah tanda kesombongan kita. Yang aku ngerti bukan. Ini menjadi penghalang utama sehingga kita tidak bisa taat. Nah kita tidak bisa taat, maka kita tidak bisa khidmah, maka tidak ada nilai keberkahan dalam kita berkehidupan dan beragama. Mungkin itu sambutan saya yang nilainya adalah nilai pembinaan yayasan. Semoga ada guna dan manfaatnya. Sedikit banyak ya ono sing nyantol lah ya. Aja sekedar pembinaan guru tok meleres. Jari Pak Agung turunnya barokah selalu menjadi baik. Kok kula budget sing baik iku mek tambah nemu tok. Begitu anu sing ditiro Bunda Vina ternyata becek. Jangan seperti itu. Oleh tolakan halus Pak. Ya Pak Agung, mati 1 tubuh 1000. Sampai sudah ditolak perempuan 3 kali, belum 27 kali. Nanti ke 27 Pak Agung, saya jamin perempuan yang menjadi istri Pak Agung lebih solihah, lebih cantik dari siapapun yang pernah menolak Pak Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Tapi janda beranak 3. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.